Jadi tersangka, awal mula Agus Buntung kenal mahasiswi lalu dituduh meruda paksa. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, resmi menetapkan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung sebagai tersangka meruda paksa mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri, PTN, di Kota Mataram, NTB. Agus Buntung merupakan warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, meruda paksa korban di sebuah homestay atau penginapan. Tak terima atas aksi ruda paksa tersebut, mahasiswi itu kemudian melaporkan Agus Buntung ke polisi, Kamis, 28 November 2024. Polda NTB menetapkan Agus Buntung yang merupakan seorang disabilitas sebagai tersangka tunggal dalam kasus ruda paksa ini. Agus tak terima atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Agus Buntung malah menyatakan dirinya sebagai korban. Agus mengaku hanya mengikuti saja keinginan dari si perempuan. Agus Buntung mengaku bertemu dan berkenalan dengan mahasiswi itu di kampusnya awal Oktober 2024. Agus Buntung mengenal sosok mahasiswi tersebut saat berada di teras Udayana. Saat itu, Agus meminta bantuan untuk mengantarkannya kembali ke kampus setelah makan siang. Setelah saya membeli makan dan minuman, saya duduk sebentar, saya ingin kembali ke kampus. Kendala saya capek jalan tidak kuat, saya berpikir untuk minta bantuan kepada orang di sekitar sana, kata dia. Saat itu, mahasiswi yang baru dikenalnya tersebut justru mengajak Agus untuk naik motor, dan membawa Agus Buntung ke sebuah penginapan. Keduanya masuk ke sebuah homestay di Kota Mataram. Setelah masuk kamar, Agus Buntung mengaku semakin terkejut karena mahasiswi itu tiba-tiba melucuti pakaiannya. Agus Buntung mengaku dirinya mulai curiga ketika perempuan itu mulai menghubungi temannya. Agus menepis tuduhan ruda paksa tersebut sambil memperlihatkan kondisinya yang memprihatinkan. Untuk melakukan aktivitas sehari-hari saja sangat terbatas. Tapi dia tak menampik telah melakukan hubungan dengan mahasiswi PTN tersebut, namun itu mereka lakukan atas dasar suka sama suka. Agus mengklaim dengan kondisinya yang serba terbatas tak mungkin baginya untuk melakukan ruda paksa. Jikapun itu dia lakukan, korban juga bisa dengan mudah melawan. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandiin sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Sedangkan saya masih dilihat orang tua. Seorang pria disabilitas bernama Iwayan Agus Suartama ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Polisi mengungkap perbuatan itu dilakukan tersangka di sebuah homestay yang berada di Kota Mataram. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pria yang akrab disapa Agus Buntung ini membantah semua tuduhan. Dia menyebut tidak mungkin bisa melakukan perbuatan itu di tengah keterbatasan fisiknya. Sebaliknya, Agus Buntung mengklaim dirinya sebagai korban yang hanya bisa pasrah ketika diajak ke homestay oleh korbannya. Warganet pun sempat bersimpati dengan kasus tersebut. Namun belakangan pemilik homestay yang disinggahi Agus mengungkap fakta mengejutkan. Menurut Dirkrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat, pemilik homestay mengaku melihat Agus pernah membawa sejumlah wanita berbeda ke homestay tersebut. Adapun dalam berkas perkara sudah ada 5 perempuan, termasuk pelapor yang menjadi korban Agus. Kelima korban tersebut mengaku diperdaya dengan modus yang sama. TKP tempat tersangka bertemu dengan korbannya juga sama, yakni di Taman Udayana, Kota Mataram. Tidak hanya itu, antara korban dan pelaku juga tidak saling kenal. Demikian berita terkini terkait pemilik homestay yang ungkap fakta mengejutkan soal Agus Buntung. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Rudi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, korban dugaan pelecehan seksual oleh pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat diduga bertambah menjadi 13 orang. Menteri Sosial pun berencana menemui korban untuk memastikan kondisinya. Korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus Buntung, seorang pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan bertambah menjadi 13 orang. Hal ini disampaikan oleh Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat.
KDD NTB juga menyebut kasus dugaan pelecehan seksual oleh tersangka disabilitas sangat bisa terjadi. Meski demikian, KDD NTB tetap memastikan akan melindungi hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Memang mampu, karena Undang-Undang TPKS sendiri itu juga cukup panjang. Berbeda dengan 285 yang jelas itu menyatakan bahwa itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi di pasal 6C itu cukup luas, termasuk korban, termasuk pelaku dalam hal ini, meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana itu. Pendamping korban juga mengidentifikasi jumlah korban yang sama, yaitu 13 orang. 3 orang korban terakhir telah memberikan keterangan kepada polisi. Ya, jadi per hari ini kami sudah mengidentifikasi sejumlah 13 korban, tapi memang dari 13 korban ini beberapa memberikan keterangan ke kepolisian. Jadi sebelumnya ada pelapor dengan 2 orang korban yang bersedia menjadi saksi, tapi per hari ini ada 3 lainnya yang kemudian memberikan keterangan ke kepolisian, seperti itu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun angkat bicara terkait kasus ini. Ia menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian dan berencana mengagendakan pertemuan dengan para korban. Oh iya, kita serahkan ke polisi ya, jadi kita mesti bersabar, kita juga tidak boleh ambil kesimpulan sendiri-sendiri, kita ikuti proses hukum. Saya percaya polisi akan bekerja secara profesional. Belum saya cek, tapi kita akan coba. Tetapi sekali lagi supaya tidak ada spekulasi, kita serahkan saja ke proses hukum. Kita percayakan kepada polisi, ya. Nah nanti insya Allah dalam waktu dekat Pak Dirjen dengan Komisi Disabilitas Nasional akan berkunjung sana untuk bertemu dengan korban. KDD NTB menyatakan tentang waktu kejadian dugaan pelecehan seksual dimulai sejak tahun 2022 hingga 2024. Meski sejauh ini korban diduga berjumlah 13 orang, polisi menetapkan Agus sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu korban MA di sebuah homestay di Mataram. Tim Liputan iNews melaporkan.